Guncangan ledakan dahsyat berangsur-angsur menghilang, dan debu berangsur-angsur berjadewa. Mata semua orang terfokus pada bagian tengah aula untuk melihat pihak mana yang menang. Debu yang beterbangan berangsur-angsur turun, dan kedua belah pihak yang bertempur juga muncul. Xiao Ling dan Xiao Hong masih berdiri, tapi Xiao Hong telah kembali ke wujud manusianya. Pakaian mereka sedikit rusak, tapi mereka tidak bisa menyembunyikan penampilan heroik mereka. Puf-puf Xiao Ling dan Xiao Hong akhirnya tidak bisa menahannya, dan masing-masing dari mereka mengeluarkan seteguk darah. Mereka memang terluka, bahkan dengan skill penyembuhan dan pertahanan Tu Feng, mereka masih jauh lebih lemah dari mereka lawan dalam semangat juang. Setan hitam dan putih juga berdiri, pakaian mereka robek, tetapi mata mereka masih tetap teguh. Puf-puf roh-roh jahat hitam dan putih tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah masing-masing. Tidak ada perawatan atribut kayu dan tidak ada pertahanan puncak bumi. Kedua belah pihak berakhir seri, tapi Xiao Ling dan yang lainnya bisa bangga. Setidaknya mereka berdua bisa melawan Hebai Xuanxia, yang setara dengan Qi Sein level 9, dan hasilnya seri. Haha, terima kasih kepada Xiao Ling, Xiao Hong, Qi Hei, dan Qi Bai atas pertempuran yang luar biasa ini. Pertempuran ini telah berakhir di sini. Ya, Xiao Ling dan Xiao Hong berjalan kembali ke meja Longge dengan gembira, lalu Xiao Bai dan yang lainnya segera mengirimkan pil untuk membantu Xiao Ling dan yang lainnya mengobati luka mereka. Roh jahat hitam dan putih datang ke sini untuk menerima hadiah. Nan Batian berkata dengan keras. Ya, Xuanxia hitam putih bergegas. Sekarang aku memberimu 2 senjata besi dewa kelas menengah. Semoga kamu berlatih lebih rajin dan membuat lebih banyak terobosan. Terima kasih, Yang Mulia. Mulai sekarang, saya akan menembus api dan air tanpa ragu-ragu. Roh jahat hitam dan putih itu berlutut di depan Nan Batian dengan gembira dan mengambil senjata. Jika mereka menggunakan senjata besi dewa kelas menengah, mereka akan mampu bertarung. Bagaimana mereka tahu bahwa Xiao Ling dan Xiao Hong juga memiliki senjata yang lebih baik tetapi tidak berguna? Haha, aku tidak menyangka Xiao Ling dan Xiao Hong menjadi begitu kuat. Nan Batian menoleh ke arah Xiao Ling dan Xiao Hong dan tersenyum. Aku ingin tahu seberapa kuat Huo Wu dan Longge. Haha, aku tidak sekuat itu. Kekuatan tempurku hanya lebih dari 8.000 pada saat ujian. Huo Wu tertawa. Dia tahu bahwa dia akan menjadi orang berikutnya yang muncul, karena lawannya adalah Qi tingkat 8 Saint Master, sudah berdiri di tengah aula. Haha, maka kamulah yang akan bertarung di pertandingan Huo Wu berikutnya. Longge tersenyum pada Huo Wu. Oke, biarkan Huo Wu bersaing dengan Kapten Qi Sein tingkat 8 saya. Saat dia mengatakan itu, seorang kapten dari Qi Sein tingkat 8 sudah berdiri di tengah aula. Setelah melihat ini, Huo Wu, Qi Sein tingkat ketiga, terbang ke tengah lapangan seperti burung phoenix merah. Gerakannya sangat indah, tidak kalah dengan tarian tadi. Oke, pertandingan ini akan mempertemukan Dan, Sein Qi level 8, melawan Fire Dance, Sein Qi level 3. Tetua itu mengumumkan dengan keras, dan setelah pengumuman, dia dan 7 tetua lainnya mengangkat tudung Douqi. Bagian tengah aula, mohon saran, Dan, Qi Sein tingkat 8, berkata, dan kemudian semangat juang merah meledak di sekujur tubuhnya. Itu masih semangat juang merah. Mohon saran. Huo Wu juga tersenyum, dan kemudian semangat juang biru meledak di sekujur tubuhnya. Seluruh tempat menjadi gempar. Ternyata Huo Wu jago dalam semangat juang berbasis air, dan serangannya lebih dari 8.000. Sungguh kuat. Ya, dia pandai dalam semangat juang atribut air, dan kecepatannya pasti jauh lebih cepat daripada Murong Xiaoxing itu. Komandan Angkatan Darat B berkata, jika saya tidak memiliki kapten Dan, saya tidak dapat mengejar Huo Wu. Kamu akan tahu hanya dengan melihatnya, kata Komandan Angkatan Darat A, lalu mengalihkan pandangannya ke tengah aula. Ayo, oke, pil Qi dari Qi Sein tingkat 8 berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Huo Wu. Huo Wu tidak akan cukup bodoh untuk melawannya secara langsung. Semangat bertarung atribut api pasti bagus dalam menyerang, dan lawannya juga merupakan pemimpin di Qi Sein tingkat 8, jadi Huo Wu memilih Yudo. Atribut air tingkat ke-8 gerakan kaki air dan danau. Saya melihat cahaya biru berkedip dari dasar kaki Huo Wu, dan seluruh orang menghilang ke aula. Dan, Qi Sein tingkat 8, segera menggunakan kekuatan mentalnya untuk mencari jejak Huo Wu, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak menemukan jejak Huo Wu. Memang benar, setelah berlatih dengan Longge, kekuatan mental Huo Wu telah meroket. Sekarang Huo Wu menutupi permukaan tubuhnya dengan kekuatan mentalnya, sehingga ramuan tingkat 8 Qi Sein tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Menghadapi musuh yang hanya bisa diam di tempatnya dan dikalahkan, Huo Wu mulai menyerang. 1000 ungu dan merah. Saya melihat cambuk panjang Huo Wu tiba-tiba muncul di udara, berubah menjadi ribuan bayangan cambuk dan menyapu pil tingkat 8 Qi Sein. Dan,
yang merupakan Kisein tingkat 8, hanya bisa menghadapinya dengan panik, tapi untungnya dia berpengalaman dan bisa bertahan tanpa celah dengan pedangnya seperti dinding pedang. Bang, 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 ribuan bayangan cambuk menghantam dinding pisau yang dipertahankan dengan sempurna, membuat ledakan. Huohu terus berkeliaran dan menyerang sementara dan, Kisein tingkat 8, hanya bisa bertahan di tempatnya. Semangat juang Fire Dance yang menyerang utama mengkonsumsi lebih cepat, dan semangat juang dan yang defensif mengkonsumsi lebih sedikit. Namun, kedua belah pihak adalah orang-orang dengan semangat juang yang panjang, jadi pertempuran ini diperkirakan akan berlangsung lama. Pada akhirnya, itu akan lebih cepat dari kecepatan pemulihan semangat juang kedua belah pihak. Di luar tudung pendendam, haha, Huohu sangat cepat, Nan Batian tertawa. Pertahanan pil tingkat 8 Kisage juga sangat bagus. Huohu tidak memiliki peluang sama sekali. Menurutmu berapa lama pertempuran ini bisa berlangsung? Nan Batian bertanya. 1 hari 1 malam, kata Long Ge, Xiao Ling dan yang lainnya. Benar saja, pertempuran berlangsung sengit selama sehari semalam, membuat orang-orang di aula merasa bahagia dan tidak berdaya. Setelah pertarungan siang dan malam, semangat juang Huohu masih begitu kuat, tetapi dan tingkat 8 Kisage tidak dapat menahannya lagi. Nan Batian dan yang lainnya semua terkejut mengapa semangat juang Huohu begitu melimpah. Namun, hanya Long Ge dan yang lainnya yang mengetahui alasannya, karena Huohu telah memahami atribut kayu tingkat ke-8, perawatan esensi kayu, dan yang lainnya, kecepatan pemulihan semangat juang sangat cepat. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, dan yang berada di Kisage level 8 pasti akan kehilangan semangat juangnya. Jika dalam pertarungan normal, dan bisa meminum ramuan, kedua belah pihak bisa terus bertarung, tapi ini dalam kompetisi, dan meminum ramuan selama kompetisi itu salah, jadi pasti dan yang kalah. Namun, Huohu berhenti menyerang saat ini. Huohu mencabut cambuknya dan melihat ke arah Kisage dan tingkat 8 dan berkata pertahanan saudara dan memang sempurna. Saya telah menyerang selama sehari semalam tetapi masih tidak bisa menurunkannya. Sepertinya kita harus memberi seri. Ya, dan, Kisage tingkat 8, mengangguk penuh rasa terima kasih. Dia tahu bahwa jika mereka berkompetisi, dia pasti akan kalah. Haha, saya nyatakan bahwa tarian api di Kisein tingkat ketiga dan di Kisein tingkat 8 terikat. Haha, Huohu tersenyum dan terbang kembali ke meja Long Ge. Long Ge melirik ke arah Huohu, mengetahui bahwa dia merawat wajah Pulau Surga. Huohu tersenyum dan berjalan kembali ke meja Long Ge. Seluruh aula bersorak atas pertempuran yang luar biasa ini. Kapten dan, Kisein tingkat 8, datang dan terima hadiahnya. Nan Batian berkata sambil tersenyum. Ya, dan, Kisein tingkat 8, datang untuk menerima hadiah. Kamu bisa melawan Huohu selama sehari semalam. Kamu sangat kuat. Aku juga akan memberimu baju besi dewa tingkat menengah. Teruslah bekerja keras di masa depan. Nan Batian tersenyum dan mengeluarkan sepotong besi dewa dari cincin luar angkasa. Terima kasih, Tuan Pulau. Bawahanku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menjaga keamanan Pulau Peri. Dan berkata dengan penuh terima kasih, lalu berlutut dan mengambil baju besi itu dengan kedua tangannya. Setelah hadiahnya, Nan Batian memandang Long Ge sambil tersenyum haha. Sepertinya hanya Long Ge yang akan muncul di game terakhir. Sepertinya begitu, kata Long Ge sambil tersenyum pahit. Haha, kudengar kekuatan tempurmu melebihi 10.000 selama ujian dan kamu mematahkan pengujinya. Haha, maaf. Long Ge menggaruk kepalanya. Tidak ada, jadi aku membantumu memilih lawan, master di puncak Kisein tingkat 9. Kekuatan tempurnya juga lebih dari 10.000. Saat Nan Batian berbicara, seorang master di Kisein tingkat 9 muncul di tengah aula. Bukankah ini Nanping? Dia adalah orang pertama di bawah komandan tentara, dan dia bisa menembus level Kisein dan maju ke level Kitai kapan saja. Ya, kapten yang sangat kuat, master di puncak Kisein tingkat ke-9. Komandan B juga memuji, dia sudah sangat kuat sekarang, tetapi dia belum mengatasi kesengsaraan, jadi dia tidak berada di Ki level Tai. Lawannya bahkan bukan master level Kisein, tidak ada orang yang bisa bersaing dengannya. Yah, aku hanya tidak tahu siapa lawannya kali ini. Meja Long Ge, pemilik pulau sangat pandai memilih orang. Kata Long Ge sambil tersenyum, lalu terbang ke tengah aula. Pertempuran ini, Nanping, Kisein tingkat ke-9, akan bertarung melawan Long Ge, kata sesepuh Ki tingkat 0, dan kemudian membentuk perisai semangat juang dengan tetua lainnya, meliputi Long Ge dan Nanping, tingkat ke-9 Kisein. Di tengah aula, Long Ge dan Nanping saling berhadapan. Jika aku menggunakan pedang Dewa Perang, aku pasti bisa mengalahkan lawanku dengan mudah. Tapi, aku tidak bisa menggunakan pedang Dewa Perang. Pikir Long Ge dalam benaknya. Apakah Long Ge,
Lawan tingkat 0 Kisein, benar-benar memiliki kekuatan tempur lebih dari 10.000. Dia sekuat aku. Nanping juga berpikir dalam benaknya. Kedua belah pihak saling memandang. Penampilan heroik Longge dan sikap Nanping yang tenang, keduanya adalah sikap seorang master. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bersaing dengan saudara Nan, tolong beri saya nasihat. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bertarung melawan para jenius. Saya benar-benar ingin tahu seberapa kuat Kisein level 0. Haha, aku akan segera mengetahuinya. Longge berkata sambil tersenyum, semangat juang putih keluar dari tubuhnya, berpikir dalam hatinya, kamu tidak bisa menggunakan pedang Dewa Perang, kamu hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Haha, oke. Nanping tertawa, dan semangat juang merah keluar dari tubuhnya, yang sebagian besar adalah semangat juang atribut api. Jika saya tidak menang, saya tidak akan bisa mempercayai pemilik pulau. Di luar tudung pendendam, Huowu, menurutmu siapa yang akan menang antara Longge dan Nanping? Nan Batian bertanya pada Huowu. Saya tidak tahu. Huowu tertawa, mereka semua lebih kuat dari saya, jadi saya tidak bisa menebaknya. Haha, Nan Batian tertawa dan tidak berkata apa-apa. Faktanya, dia sudah tahu jawabannya hanya dengan melihat senyuman Huowu. Longge pasti akan menang, tapi Nan Batian tidak bisa memikirkan cara agar Longge menang. Jika Longge menggunakan pedang Dewa Perang, dia pasti akan menang. Huowu mengirim pesan kepada Xiao Ling dan Xiao Hong. Tapi Longge tidak bisa menggunakan pedang Dewa Perang. Xiao Ling kembali dengan membawa pesan. Kalau begitu setidaknya Longge tidak akan kalah. Kata Huowu dalam pesan. Ya, kami percaya pada Longge. Kata Xiao Hong melalui transmisi suara. Di dalam tudung pendendam, tolong ambil tindakan. Nanping berkata pada Longge sambil tersenyum. Oke, Longge berkata sambil tersenyum, lalu cahaya biru menyala di bawah kakinya, dan seluruh tubuhnya menghilang ke udara. Semangat juang atribut air tingkat ke-8 gerak kaki air dan danau. Haha, aku juga bisa melakukannya. Nanping berkata sambil tersenyum, dan cahaya biru menyala di bawah kakinya dan menghilang ke udara. Nanping awalnya pandai dalam semangat bertarung api, air, dan bumi, jadi dia tidak lebih lambat dari Longge dalam kompetisi kecepatan. Para penonton terkejut melihat kedua orang itu menghilang. Tentu saja, para kapten dan kapten tidak dapat menangkap pergerakan Longge dan yang lainnya, hanya komandan militer tingkat Kitai yang dapat menggunakan kekuatan mental mereka untuk mendeteksi Longge dan yang lainnya. Kecepatan yang luar biasa. Komandan A menghela nafas, saya kira kecepatan kita hanya sama dengan kecepatan mereka. Tapi kekuatan serangan kita lebih kuat dari mereka, dan pertahanan kita lebih kuat dari mereka. Kita akan berbeda dari mereka setelah selamat dari bencana kelima. Oke, mereka mulai bertarung, kata Panglima Angkatan Darat A. Bang, 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 bang. Di udara, Longge dan Nanping mulai bertarung dengan cepat. Setiap bagian tubuh adalah senjata, sisi lain. Dengan setiap tabrakan, Longge dan Nanping muncul sejenak, dan kemudian dengan cepat menghilang ke udara. Karena kecepatannya sangat cepat, penonton di sebelah mereka melihat banyak bayangan, seolah-olah banyak Longge sedang melawan banyak Nanping. Pertarungan yang cepat membuat penonton di sekitarnya heboh, dan juga menunjukkan bahwa pertarungan ini jauh lebih seru dari pertarungan sebelumnya. Hanya dalam beberapa menit, Longge dan Nanping muncul di tengah aula setelah bertarung satu sama lain ribuan kali. Haha, apakah pemanasannya sudah selesai? Longge memandang Nanping dan tersenyum. Latihan pemanasan yang intens membuatnya sedikit kehabisan napas. Haha, sudah berakhir. Sepertinya kecepatan kita semua sama, jadi kita hanya bisa memperebutkan kekuatan serangan. Nanping juga tersentak, dan bertarung ribuan kali dalam satu tarikan napas benar-benar membuat mereka terengah-engah. Oke, itulah yang kupikirkan. Longge berkata sambil tersenyum, dan kemudian sebuah pedang muncul di tangannya, pedang Sentai kelas menengah. Kiang, pedang besi dewa kelas menengah juga muncul di tangan Nanping. Saat dia mengeluarkan pedangnya, bilahnya berdengung, dan itu memang cukup kuat. Haha, kata Longge sambil tersenyum. Energi pertarungan dimasukkan ke dalam pedang, dan pedang itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih. Cahaya pedang menyembur keluar dari ujung pedang, membesar dan memendek. Bergeraklah, kata Nanping, lalu biarkan semangat juangnya naik ke puncaknya dalam sekejap, lalu berubah menjadi aliran cahaya merah dan menyerang Longge. Bagus sekali, sapu seluruh pasukan. Longge berkata sambil tersenyum, lalu mengayunkan pedangnya dan menyerang langsung ke lampu merah yang mendekat. Boom, sebuah ledakan dahsyat terdengar. Saat Longge menyerang Nanping, dia juga diguncang oleh semangat juang kuat yang datang dari pedang Nanping. Di pertarungan pertama, kedua belah pihak berimbang. Ayo lagi, Longge memamerkan pedangnya dengan terampil, dan kemudian menampilkan bentuk keenam Dewa Perang, ribuan kuda berlari kencang. Aku melihat pria Longge dan pedangnya bergabung menjadi satu,
dan pria itu mengikuti pedangnya, berubah menjadi ribuan cahaya pedang dan bergegas menuju Nanping di sisi berlawanan. Oke, Nanping, Kisein tingkat 9, tidak takut sama sekali dan berubah menjadi ribuan lampu pedang dan bergegas menuju Longge. Kedua belah pihak segera bertarung bersama dengan cemas. Kiang, 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 kiang. Kedua belah pihak bertarung dengan cepat lagi, dan ribuan lampu pedang putih bertabrakan dengan ribuan lampu pedang merah, membuat suara pedang bertabrakan. Penonton di sekitarnya langsung terpesona ketika mereka melihat percikan api beterbangan di aula saat pedang bertabrakan. Setelah bertarung satu sama lain dengan puluhan ribu pedang, Longge dan Nanping berpisah. Haha, lumayan. Longge memegang pisaunya dan tersenyum, bilahnya masih mengarah ke lawan. Sama untukmu. Nanping juga berhadapan dengan pisau, pedangnya bersinar, dan kekuatan mentalnya selalu terkunci pada Longge. Sepertinya tidak ada di antara kita yang punya trik nyata, kata Longge sambil tersenyum. Ya, menurutku kita tidak perlu bertarung siang dan malam, mungkin satu gerakan bisa menentukan hasilnya. Nanping tertawa. Oke, bersiaplah untuk menerima serangan. Longge langsung mengumpulkan semangat juangnya ke puncaknya. Oke, Nanping juga langsung mengumpulkan semangat juangnya hingga mencapai puncaknya. Atribut api tingkat ke-8 ledakan ular api. Atribut logam tingkat ke-8 ketajaman pemecah bola emas. Longge bergerak seluruh tubuhnya berubah menjadi ular api merah. Bola emas raksasa. Ular api merah raksasa itu berlari menuju Nanping, diikuti oleh bola emas raksasa yang berubah menjadi nyanyian naga. Begitu Longge menggunakan dua gerakan ini, terjadi keributan di luar tudung Dauki. Pantas saja kekuatan tempurnya melebihi 10.000. Ternyata dia jago dalam semangat juang berbasis api dan semangat juang berbasis logam. Tidak baik kalau dia tidak kuat. Sekarang tergantung bagaimana tanggapan Nanping. Di dalam tudung pendendam, atribut api tingkat ke-8 ledakan ular api. Atribut api tingkat ke-8 ledakan ular api. Nanping, yang berada di puncak tingkat ke-9 dari Kisein, benar-benar dilemparkan dua ledakan ular api berturut-turut, dan pedangnya berubah menjadi ledakan ular api. Nanping sendiri berubah menjadi ledakan ular api, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Boom ledakan ular api yang dibentuk oleh pedang Longge pertama kali bertabrakan dengan ledakan ular api yang dibentuk oleh pedang Nanping, dan terjadilah ledakan yang dahsyat. Dalam ledakan tersebut, kedua ular api itu hancur berkeping-keping, awan jamur membubung ke langit, dan seluruh aula berguncang. Jika bukan karena perlindungan perisai semangat juang, aula itu akan menjadi rerundewa. Boom segera setelah itu, bola emas raksasa yang ditransformasikan oleh Longge bertabrakan dengan ledakan ular api yang ditransformasikan oleh Nanping, dan ledakan dahsyat pun terjadi. Siapa yang lebih baik, pemecah bola emas atau ledakan ular api? Bola emas menjadi lebih kecil dalam ledakan tersebut, tetapi ular apinya menghilang. Bang bola emas yang dibentuk oleh Long Song mengenai dada Nanping, dan Nanping langsung terlempar seperti bola meriam. Bola raksasa emas yang kohesif akhirnya mengalahkan ledakan ular api yang meledak-ledak. Haha, menang. Bola emas raksasa yang diubah oleh Longge menghilang, dan Longge melayang di udara. Meskipun dia mengalami beberapa luka dalam akibat ledakan, luka ringan ini tidak berarti apa-apa baginya. Puff! Nanping menyemburkan darah dan terbang menjauh, menghantam topeng semangat juang itu dengan keras, lalu meluncur ke tanah. Semua orang bisa melihat bahwa Nanping telah kalah. Setelah sekian banyak pertarungan, akhirnya ada satu pertarungan di mana pemenangnya benar-benar terlihat, karena kekuatan kedua belah pihak terlalu dekat, dan mereka harus berusaha sekuat tenaga, mereka tidak akan bisa menang. Berhenti, jadi pemenangnya ditentukan. Saya nyatakan, Longge menang, Nan Batian mengumumkan sambil tersenyum. Haha, diterima, Longge berkata pada Nanping, lalu terbang kembali ke meja mereka sambil tersenyum. Ketika mereka mendengar bahwa hasilnya telah diputuskan, para tetua segera melepaskan topeng dendam mereka dan meminta kapten lain untuk membantu Nanping yang terluka ke samping untuk mengambil obat mujarab. Longge, kamu benar-benar memiliki potensi yang tidak terbatas. Kamu layak menjadi keturunan keluarga Long. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik menjadi pelindung pulau surga kita. Nan Batian bertanya. Pelindung Dharma, semua pelindungmu setingkat Kitai. Aku tidak bisa mengalahkan mereka. Jika aku adalah pelindungnya, banyak orang mungkin tidak puas. Potensimu sudah menunjukkan bahwa kamu bisa menjadi sesepuh kami. Nan Batian berkata sambil tersenyum. Mari kita bicarakan ini dalam beberapa hari, kata Longge sambil tersenyum. Oke, aku akan memberimu waktu beberapa hari untuk memikirkannya. Nan Batian tersenyum, lalu menoleh ke Nanping di sebelah aula utama. Nanping, datang ke sini untuk menerima hadiah. Ya, jawab Nanping. Setelah meminum obat mujarab, luka Nanping telah pulih. Terlebih lagi, wajah Nanping masih menunjukkan kecemerlangan yang tidak biasa. Kecemerlangan ini membingungkan Longge dan yang lainnya.
Kenapa wajahnya terlihat seperti dia menang? Nanping berjalan ke meja Longge. Nanping, aku akan meningkatkan perlakuanmu 10 kali lipat, sehingga perlakuanmu sama dengan perlakuan komandan tentara. Nan Batian tersenyum, lalu memerintahkan Nanping untuk menerima hadiah dari para tetua. Terima kasih banyak, Tuan Pulau. Mulai sekarang, saya akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Nanping berlutut dan memberi hormat, lalu melanjutkan, tetapi saya ingin meminta Tuan Pulau untuk mengajukan permintaan lain. Permintaan apa? Nan Batian bertanya. Benar, aku ingin bersaing dengan Longge lagi dalam 3 hari. Nan Batian tercengang, Longge dan yang lainnya tercengang, dan seluruh penonton tercengang. 3 hari kemudian, Nan Batian bertanya. Ya, Nanping tertawa. Kamu bukan tandingan Longge sekarang. Seberapa jauh kamu bisa berlatih dalam 3 hari? Mungkinkah, apakah kamu merasakan kesengsaraan surgawi kelima, kesengsaraan api? Nan Batian bertanya. Ya, Nanping berkata sambil tersenyum, saya merasa kesengsaraan surgawi saya akan terjadi dalam 2 hari, jadi saya berencana untuk menantang Longge setelah saya mengatasi kesengsaraan itu. Seluruh penonton tiba-tiba menyadari bahwa setelah kekalahan Nanping, dia tidak menunjukkan kekecewaan tetapi bahagia karena pertarungan habis-habisan dengan Longge memungkinkan dia untuk membuat terobosan lain dan merasakan surga kelima yang tidak dapat dia rasakan selama ratusan tahun-tahun. Kesengsaraan, jadi sudah terlambat untuk berbahagia. Oke, haha, pulau surga kita sedang bersiap untuk menghasilkan master tingkat kita lainnya. Aku akan mengizinkanmu melawan Longge lagi dalam 3 hari. Nan Batian tertawa, lalu menoleh ke arah Longge, Longge Broterge, apakah kamu punya pendapat? Jika tidak ada pendapat, berarti Paradise Island bisa menyelamatkan muka dari kegagalan. Jika ada pendapat, berarti Longge tidak punya keberanian. Tentu saja saya tidak keberatan. Longge berkata sambil tersenyum pahit, pikirkanlah. Dalam 3 hari saya akan bersaing dengan master level Kitai. Saya harus berlatih keras untuk berhasil. Haha, oke, sudah beres. 3 hari kemudian, Nanping dan Longge akan bertarung lagi di tempat latihan bela diri. Nan Batian berkata kepada penonton sambil tersenyum. Oke, penonton segera memberikan tanggapan yang antusias. Semua orang ingin melihat apakah Longge bahkan bisa mengalahkan master level Kitai. Dengan demikian, perjamuan malam yang telah berlangsung selama beberapa hari pun berakhir. Nanping kembali ke tempat akomodasinya untuk mengisi ulang tenaganya dan bersiap menghadapi bencana yang lain, sementara dia sibuk dengan urusannya sendiri. Segalanya sudah selesai. Komandan Angkatan Darat A membawa Longge dan yang lainnya ke rumah besar yang digunakan untuk menjamu tamu-tamu terhormat, mengobrol sambil berjalan. Saudara Longge, dalam 3 hari, kamu akan melawan Nanping, yang berada di level Kitai. Apakah kamu yakin akan mengalahkannya? Haha, tidak ada yang tahu hasilnya sampai pertarungan berlanjut, tapi dalam hatiku, aku akan selalu menang. Kata Longge sambil tersenyum, dengan keyakinan yang kuat di wajahnya. Xiao Ling dan yang lainnya juga memandang Longge sambil tersenyum, karena mereka tahu bahwa Longge telah mengalahkan monster level Kitai Zero dan memperoleh inti sihir level Kitai Zero. Oke, saya akan melihat penampilan Anda dalam 3 hari. Oh, ini dia, rumah besar Anda ada di depan kami. Oke, terima kasih. Longge tersenyum dan mengangguk, lalu memimpin Huo Wu dan yang lainnya menuju rumah yang indah itu. Di halaman yang tenang tempat Longge dan yang lainnya tinggal. Pemandangan di sini sangat bagus, dengan jembatan kecil dan air mengalir, paviliun sumber air panas, bunga merah dan rerumputan hijau, serta kicauan burung dan serangga. Benar-benar tempat yang bagus untuk menjaga kesehatan. Haha, benar sekali, mengapa mereka harus menjaga hubungan baik dengan kita? Bukankah hubungan yang buruk akan menyinggung beberapa keluarga besar di benua Ares kita? Kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum. Tapi serius, Longge, apakah kamu tidak khawatir tentang pertempuran dalam 3 hari? Huo Wu bertanya pada Longge. Dia tahu bahwa Longge tidak bisa menggunakan pedang Dewa Perang. Tentu saja aku khawatir, tapi kita belum meningkatkannya selama lebih dari 6 bulan. Kekuatan mental kita telah meningkat pesat dalam 6 bulan ini, dan sekarang saatnya kita menyerap inti sihir dan meningkatkannya. Sambil tersenyum. Dalam 6 bulan, kekuatan mental Longge telah mencapai puncak Kitai level 1, jadi Longge sekarang dapat menyerap inti sihir dan meningkatkannya. Kami bertiga bersaudara juga harus menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk meningkatkan. Saya juga ingin menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk ditingkatkan. Lalu Longge, Xiaoxing dan aku menyerap inti sihir dan meningkatkannya. Saya tidak sibuk meningkatkan. Saya akan meredam kekuatan mental saya terlebih dahulu. Huo Wu berkata sambil tersenyum. Setelah mengetahui bahwa semakin tinggi kekuatan mentalnya, semakin cepat dia dapat mengendalikan semangat juangnya,
Huohu kini memperlambatnya ditingkatkan, terutama untuk meningkatkan kekuatan mentalnya. Kekuatan spiritual ditingkatkan, dan efektivitas tempur juga ditingkatkan. Semakin tinggi kekuatan mentalnya, semakin cepat inti sihir akan diserap dan ditingkatkan di masa depan. Oke, kalau begitu, sempurnakan kekuatan mentalmu, dan kami perlahan akan menyerap inti sihir dan meningkatkannya. Long Ge tersenyum dan mengangguk. Jadi, Long Ge dan 8 lainnya mulai berlatih secara individu. 3 bersaudara Qilin dan Qilin Xiaohong menyerap energi spiritual langit dan bumi, Long Ge, Xiao Ling, dan Xiao Qing menyerap inti sihir, dan Huohu mengendalikan kekuatan spiritual mereka. 8 dari mereka membentuk perisai semangat juang yang besar untuk melindungi mereka dan mencegah serangan diam-diam. Setelah semuanya siap, Long Ge duduk bersila, dan kemudian mengeluarkan 10 inti sihir tingkat Sein Qi dari cincin luar angkasa. Inti sihir ini semuanya diperoleh di Menara Dewa Perang. 10 inti sihir tingkat Qi Sein ini ditangguhkan di tangan Long Ge mengendalikan api langit ungu untuk membakar 10 inti sihir tingkat Qi Sein. Pemurnian telah dimulai. Long Ge berpikir dalam benaknya. Api langit ungu membakar 10 inti sihir tingkat Sein Qi hingga sepuasnya, sementara awan merah keberuntungan melindungi inti sihir untuk mencegah pembakaran yang berlebihan. Xiao Ling dan Xiao Xing juga menyempurnakan. Cici api langit menyala dengan sekuat tenaga, membakar kotoran di Qi Sein Demonic Core sedikit demi sedikit. 6 jam kemudian, hanya energi putih murni yang tersisa di inti Ibel tingkat Qi Sein. Di saat yang sama, Xiao Ling dan yang lainnya juga telah selesai membakar inti sihirnya. Haha, mulailah menyerap. Long Ge tersenyum pada Xiao Ling dan Xiao Xing, lalu mengendalikan kekuatan mentalnya untuk menyerap energi putih. Di dalam inti sihir tingkat Qi Sein, sekarang hanya tersisa narasi dan energi putih murni. Ketika Long Ge mulai mengontrol penyerapan, energi putih ini mengalir ke tubuh Long Ge seperti banjir. Mengalir melalui kulit, memperkuat setiap inci kulit dan memperkuat setiap sel. Ia melonjak melalui otot, memperkuat setiap inci otot dan setiap sel, membuat setiap sel penuh vitalitas dan daya ledak. Ia melonjak melalui otot, merobek otot dan tulang, mengatur ulang otot dan tulang, memperkuat dan menguatkan setiap inci otot dan tulang. Mengalir ke meridian, membilas setiap inci meridian, memperluas setiap meridian, dan menguatkan setiap meridian. Akhirnya, energi putih bersih yang besar mengalir ke dantian seperti air pasang. Dantian kecil, dunia tanpa batas. Ketika energi putih mengalir masuk, beberapa planet di dunia tanpa batas di dalam dantian mulai dengan rakus menyerap energi putih ini. Bintang besar berwarna merah menyala adalah matahari, yang memancarkan lebih banyak cahaya dan panas. Planet yang gelap dan padat adalah Katai Putih yang letaknya jauh dari matahari. Sebuah planet mengelilingi matahari, dan planet itu adalah bumi biru. Makhluk-makhluk di bumi mulai bekerja keras untuk menyerap cahaya dan panas matahari, sehingga segala sesuatu tumbuh subur. Dengan masuknya energi putih, ketiga planet ini telah berkembang. Setelah 6 jam penyerapan, Long Ge dan yang lainnya akhirnya membuat terobosan. Ding tubuh Long Ge bersinar dengan cahaya putih dan dia ditingkatkan, dari Qi Sein level 0 ke Qi Sein level 1. Energi spiritual yang melonjak di sekitar langit dan bumi melonjak menuju Long Ge, memungkinkan Long Ge menyerapnya. Pada saat yang sama, semua orang kecuali Huohu telah ditingkatkan. Ding, ding, Xiao Ling dan Xiao Hong memerah, dan mereka dipromosikan dari Qi Sein level 0 ke Qi Sein level 1. Ding, 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 ketiga Qilin bersaudara bersinar merah dan dipromosikan dari Qi Sein tingkat kedua ke Qi Sein tingkat ketiga. Ding tubuh Xiao Xing bersinar dengan lampu hijau, dan dia dipromosikan dari Qi Sot level 8 ke Qi Sot level 9. 7 orang ditingkatkan pada saat yang sama, menyebabkan energi spiritual langit dan bumi dalam jarak 100 mil mengalir deras ke arah mereka. Perubahan yang begitu kuat mengejutkan seluruh kota surga, tetapi para tetua, komandan tentara, dan kapten menggunakan kekuatan mental mereka untuk melakukannya. Selidiki kemudian, mereka merasa lega ketika mengetahui bahwa Long Ge dan yang lainnya sedang berlatih. Namun, mereka juga sedikit terkejut dengan kecepatan kultivasi Long Ge dan yang lainnya luar biasa. Long Ge dan yang lainnya dengan rakus menyerap energi spiritual langit dan bumi yang datang dari sekitar mereka, terus-menerus mengkonsolidasikan kekuatan mereka sendiri. Namun, energi putih di inti sihir tingkat Qi Sein belum sepenuhnya diserap Long Ge dan yang lainnya meningkatkan kekuatan mereka dengan sangat cepat. Qi Sein tahap awal tingkat 1. Qi Sein tingkat 1 tahap tengah. Tahap akhir dari Qi Sein tingkat pertama. Setelah 6 jam penyerapan kembali dan konsolidasi, kekuatan Long Ge, Xiao Ling, dan Xiao Hong akhirnya dikonsolidasikan pada tahap akhir dari Qi Sein tingkat pertama. Ketiga saudara Qilin juga mengkonsolidasikan keterampilan mereka di tahap akhir Qi Sein tingkat ketiga. Xiao Xing dikonsolidasikan pada tahap akhir Qi Sein tingkat ketiga. Di akhir tingkat ke-9, Anda dapat menerobos ke tingkat Qi Sein kapan saja.
Rasanya menyenangkan sekali setelah peningkatan. Longge membuka matanya dan tersenyum, lalu berdiri dan merasakan tubuhnya. Kulit, otot, dan tulang menjadi lebih keras, dan meridian menjadi lebih lebar. Selain itu, semangat juang menjadi lebih melonjak. Longge merasakan perubahan cepat di tubuhnya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya sekarang. Dia sangat percaya diri untuk mengalahkan Kitai Zero level A Master dari skill ini masih bisa bertarung langsung bahkan jika dia menghadapi Kitai level 1. Haha, kita sangat kuat sekarang. Jika kita bertarung melawan Ibel hitam dan putih lagi, kita pasti akan menang. Haha, Qilin Xiaobai dan yang lainnya juga tertawa, merasakan perubahan pada tubuh mereka setelah seharian berlatih, mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kita baru berlatih 1 hari. Dengan kata lain, besok adalah hari di mana Nanping mengalami kesengsaraan surgawi kelima, kesengsaraan api. Apakah kita ingin pergi dan melihatnya? Tentu saja aku harus memeriksanya. Jika aku mengenal diriku sendiri dan musuhku, aku bisa memenangkan 100 pertempuran. Bagaimana aku bisa menang jika aku tidak mengenal lawanku? Kata Longge sambil tersenyum. Oke, ayo pergi sekarang, Xiaoling berkata sambil tersenyum. Di masa depan, mereka juga harus melalui kesusahan surgawi kelima dan kesusahan api, jadi ada baiknya mereka juga melihatnya terlebih dahulu, lokasi kesengsaraan. Di tempat latihan seni bela diri, Longge berkata sambil tersenyum. Dengan kekuatan mental Kitai level 1 Longge saat ini, Longge dapat langsung mencari semua master di bawah Kitai level 1 dalam radius 500 mil. Dia juga menemukan bahwa Nanping sedang berlatih seni bela diri. Persiapan terakhir sedang dilakukan di lapangan untuk menyambut bencana kebakaran. Ayo pergi ke tempat latihan seni bela diri. Huohu tersenyum dan pergi seperti kupu-kupu merah dan yang lainnya mengikuti dengan gembira. Puluhan ribu orang berkumpul di tempat latihan pencaksilat dengan radius ratusan mil. Semua orang datang untuk melihat cara mengatasi kesengsaraan, tetapi hanya satu orang yang siap mengatasi kesengsaraan, dan orang itu adalah Nanping. Saya melihat Nanping duduk bersila di atas ring di tempat latihan seni bela diri, memejamkan mata dan mengisi ulang energinya, menunggu kesengsaraan surgawi kelima dan kesengsaraan api datang. Setelah menghilang, Nanping membuka matanya dan melihat ke langit. Di langit, awan di sekitarnya berkumpul di atas tempat latihan seni bela diri, dan semakin terkonsentrasi, semakin banyak awan yang berkumpul. Dalam sekejap mata, awan hitam menutupi seluruh area sejauh ratusan mil, dan langit menjadi gelap. Tekanan dari langit dan bumi membayangi kepala semua orang, dan tekanan dari langit dan bumi di Nanping bahkan lebih besar. Di sebelah tempat latihan seni bela diri, kekuatan kesengsaraan surgawi kelima ini sangat kuat. Tentu saja, apinya besar. Aku ingin tahu seberapa kuatnya, kata Xiaoling, lalu melihat ke atas ring. Di arena, Nanping sudah berdiri dan melihat ke langit. Dalam kesengsaraan api besar, total ada 6 api surgawi. Masing-masing lebih kuat dari yang lain. Api tersebut tidak hanya dapat membakar, tetapi juga merayu ibel dalam diri orang lain. Nanping mengenakan perlengkapan sentai kelas menengah, lalu mengeluarkan pedang sentai kelas menengah di tangannya. Tubuhnya dipenuhi dengan semangat juang merah. Boom saat awan gelap berkumpul hingga mencapai tingkat yang padat, api langit yang kuat meledak. Nanping menembakkan pedang semangat juang, yang meluncur ke langit dan langsung mengimbangi api langit pertama. Di sebelah tempat latihan seni bela diri, Nanping layak memiliki kekuatan serangan yang relatif kuat. Kesulitan tembakan langit pertama bukanlah ancaman baginya. Ya, tapi api langit kedua lebih kuat dari yang pertama, dan semakin jauh ke belakang, semakin kuat pula. Tentu saja, kami juga sangat menderita saat melewati kesengsaraan. Untungnya, kami berada di sana. Pulau Surga, pemilik pulau beri kami harta karun itu, jika tidak maka akan sulit untuk memikirkannya. Kata Komandan B. Saya ingin tahu apakah pemilik pulau memberikan harta karun kepada Nanping untuk mengatasi kesengsaraan. Komandan A bertanya, dan kemudian melanjutkan mengamati kesengsaraan. Di atas arena, masih banyak kebakaran langit di awan gelap, dan kebakaran langit ini bercampur dengan petir yang dahsyat. Seluruh awan gelap mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, dan Anda tidak tahu kapan akan dipancarkan. Boom api langit kedua ditembakkan tanpa peringatan. Kekuatannya 2 kali lebih kuat dari api langit pertama, dan jauh lebih tebal dari api langit pertama. Nanping tidak takut sama sekali dan menembakkan 3 bilah semangat juang yang kuat ke udara. Boom, 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 ada 3 ledakan. Ketiga bilah doki hanya bisa mengimbangi api langit kedua. Jika api langit ketiga datang, Nanping tidak akan bisa menembakkan bilah doki, karena 3 bilah doki ditembakkan seketika. Bilahnya sudah mencapai batasnya. Cici api langit ungu terjerat di awan gelap, mengeluarkan suara yang mengejutkan. Efek ibel batin Tianhuo belum terlihat, karena Nanping belum memberi kesempatan kepada Tianhuo untuk mendekat.
Boom api langit ketiga tiba-tiba turun, dengan kecepatan kilat yang mencengangkan. Huff! Nanping menembakkan 3 bilah douki lagi dalam sekejap, dan segera memasang perisai douki di atasnya. Boom, boom, boom. 3 bilah douki yang kuat langsung diledakkan menjadi bubuk oleh Skyfire yang lebih kuat, dan kemudian Skyfire yang kurang kuat meledak di sampul douki. Boom, perisai douki hancur sebagai responsnya, dan demikian pula, api langit ketiga juga menghilang. Ini sangat berbahaya. Nanping menghela nafas. Kekuatan api langit ketiga adalah seperti ini. Awan gelap di langit terus mengumpulkan energi. Ketika energi mencapai tingkat tertentu, api langit secara alami akan turun. Boom api langit keempat turun, 2 kali lebih kuat dari api ketiga dan 8 kali lebih kuat dari api pertama. Huff! Nanping mendengus marah, dan 3 bilah douki yang cantik terbang di ujung jarinya, dan pada saat yang sama, 3 topeng douki dipasang di atasnya. Boom, boom, boom. Ketiga bilah douki hancur berkeping-keping oleh api langit, dan api langit, yang kekuatannya berkurang, terus berjadewa. Boom, boom, boom. Ketiga perisai douki langsung hancur, tapi api langit keempat juga dinetralkan. Set api langit keempat sudah seperti ini. Lain kali, aku hanya bisa menggunakan tubuhku untuk menahan setengah dari api langit. Nanping tertawa, dan semangat juang langsung menutupi peralatan besi dewa kelas menengah di tubuhnya, membuat pertahanan lebih kuat. Boom api langit kelima jatuh setelah mencapai puncaknya. Api itu 2 kali lebih kuat dari api langit keempat dan 16 kali lebih kuat dari api langit pertama. Ayo bertarung. Nanping menembakkan 3 bilah douki dalam sekejap, dan juga mengatur 3 perisai douki di atasnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk berbuat lebih banyak dan hanya bisa memusatkan semua douki di permukaan tubuhnya. Boom, boom, boom. Ketiga bilah douki hancur berkeping-keping oleh api langit, dan api langit, yang kekuatannya berkurang, terus berjadewa. Boom, boom, boom. Ketiga perisai douki langsung hancur, dan api langit kelima masih memiliki setengah kekuatannya. Boom sisa api langit langsung membombardir pedang Nanping. Api langit meluap dan langsung mengelilingi Nanping. Tiba-tiba, banyak fantasi muncul di benak Nanping, yang mengganggu semangat Nanping. Namun, di saat yang sama, dengan kilatan tangan Nanping, semua ilusi itu lenyap. Risiko yang luar biasa. Ada harta karun yang diberikan oleh pemilik pulau. Nanping menghela nafas dan melihat gelang di tangannya. Gelang yang menenangkan dapat menghilangkan pengaruh ibel batiniah dan merupakan peralatan besi dewa kelas atas. Inilah yang diberikan pemilik pulau untuk mempersiapkan diri mencapai Ki. Hadiah terbaik untuk ahli tingkat tinggi. Api langit kelima menghilang. Dengan gelang pengikat tubuh, satu-satunya yang tersisa bagi Nanping adalah menahan kekuatan api langit. Nanping meminum pil untuk memulihkan semangat juang dan menunggu dengan sungguh-sungguh hingga sinar keenam api langit jatuh. Boom api langit keenam jatuh, dan kekuatannya 32 kali lipat dari api langit pertama. Ayo bertarung. Nanping menembakkan 3 bilah douki dalam sekejap, dan juga mengatur 3 perisai douki di atasnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk berbuat lebih banyak dan hanya bisa memusatkan semua douki di permukaan tubuhnya. Boom, boom, boom. Ketiga bilah douki hancur berkeping-keping oleh api langit, dan api langit, yang kekuatannya berkurang, terus berjadewa. Boom, boom, boom. 3 perisai douki langsung hancur, dan api langit keenam masih memiliki 3/4 kekuatannya tersisa. Boom api langit keenam terus membombardir pedang Nanping. Pedang itu hanya mampu menahan 1/4 kekuatannya, dan masih ada setengah dari kekuatannya. Boom api langit menghantam dada Nanping dengan keras. Bahkan dengan perlindungan armor besi tingkat menengah, Nanping langsung muncrat dengan darah. Zizi api langit dengan cepat mengalir ke tubuh Nanping, terus-menerus mengubah kulit, otot, dan tulang Nanping. Awan bencana di langit menghilang, dan Nanping berhasil mengatasi bencana tersebut. Bas hukum langit dan bumi datang, tubuh Nanping dipenuhi dengan cahaya merah, dan puncak Kisein tingkat ke-9 dipromosikan ke tingkat 0 Kitai bumi bergegas menuju Nanping dengan gila-gilaan. Dan Nanping dengan rakus menyerap energi spiritual langit dan bumi, mengkonsolidasikan kekuatan tingkat 0 Kitai. 6 jam kemudian, Nanping akhirnya terkonsolidasi. Haha, Nanping tertawa setelah membuka matanya. Komandan dan tetua tentara lainnya bergegas untuk memberi selamat kepada Nanping. Mulai hari ini, Nanping juga telah mencapai tingkat Kitai dan telah menjadi salah satu master tingkat Kitai mereka. Setelah menerima ucapan selamat tersebut, Nanping segera terbang menuju Longge. Longge tersenyum dan menunggu Nanping. Nanping akhirnya terbang ke depan Longge, lalu berkata kepada Longge, aku maju, dan sekarang kekuatanku beberapa kali lebih kuat dari 2 hari yang lalu. Jika kamu menyerah, aku tidak perlu melawanmu. Merupakan rintangan untuk naik dari level Kisein ke level Kitai. Setelah promosi, Anda dibaptis oleh api surgawi, dan kekuatan Anda memang meningkat beberapa kali lipat.
Tanpa bisa menggunakan pedang Dewa Perang, apakah Long Ge masih berani melawan Nanping? Tidak ada kata menyerah dalam kamusku, kata Long Ge sambil tersenyum. Bagus, waktu bertarungnya masih sama seperti yang dikatakan semula, besok. Nanping menatap Long Ge dengan tegas. Meskipun dia melihat Long Ge telah naik ke level Kisein, dia tidak peduli telah 2 kali lipat. Dia menambahkan lebih banyak. Oke, Long Ge tersenyum dan mengangguk. Kesengsaraan lawan menghabiskan banyak energi pertarungan. Dibutuhkan beberapa jam untuk kembali ke kondisi terbaik dan menguasai energi pertarungan level Kitai. Dan dalam 1 hari, Long Ge juga bisa mengasah kekuatan mentalnya. Di halaman tempat Long Ge dan yang lainnya tinggal. Jembatan kecil, air mengalir, paviliun dan paviliun. Long Ge sedang berdiri di jembatan kecil memandangi ikan di air yang mengalir, dan Huo Wu ada di sampingnya. Saudara Long, bisakah kamu mengalahkan Nanping tanpa pedang Dewa Perang? Huo Wu bertanya pada Long Ge. Haha, Long Ge memandangi ikan di sungai dan tidak langsung menjawab kata-kata Huo Wu. Menurutmu apakah ikan itu berenang dengan gembira di air? Huo Wu berpikir sejenak dan berkata, jika saya seekor ikan, maka saya akan berenang bebas di air. Saya pasti akan sangat senang. Haha, aku dilahirkan untuk bertarung. Jika aku bisa bertarung dengan bebas, apakah aku bahagia? Long Ge berbalik dan menatap Huo Wu sambil tersenyum. Kebahagiaan, maksudmu hasil pertarungan itu tidak penting. Berbahagia saja, Huo Wu bertanya. Ya, berbahagialah. Apalagi dengan kamu di sisiku. Long Ge tersenyum dan memeluk Huo Wu dengan ringan. Huo Wu tersenyum manis dan berbaring di pelukan Long Ge. Keesokan harinya, arena utama tempat latihan pencak silat. Suatu hari yang lalu, Nanping berhasil mengatasi kesengsaraan dan maju ke level Kitai. Suatu hari kemudian, Nanping akan melawan Long Ge di arena ini. Sekarang, Long Ge, yang berada di level pertama Kisein, dan Nanping, yang berada di level 0 Kitai, keduanya berdiri di atas ring. 3 hari yang lalu, Long Ge berada di level 0 Kisein. 3 hari kemudian, Long Ge berada di level pertama Kisein, dan kekuatan tempurnya berlipat ganda. 3 hari yang lalu, Nanping berada di level ke-9 Kisein. 3 hari kemudian, Nanping berada di level 0 Kitai, dan kekuatan tempurnya meningkat beberapa kali lipat. 3 hari lalu, Long Ge cukup beruntung bisa mengalahkan Nanping, tapi bagaimana dengan 3 hari kemudian? Qiang Long Ge memegang pedang besi dewa kelas menengah di tangannya, dan di saat yang sama, semangat juang putih meledak dari tubuhnya. Qiang Nanping juga memegang pedang besi dewa kelas menengah di tangannya, dan di saat yang sama, semangat juang merah meledak dari tubuhnya. Kedua belah pihak sudah terbiasa dengan gerakan satu sama lain 3 hari yang lalu, jadi sekarang banyak hal yang tidak masuk akal bisa ditiadakan, bahkan bagian pengujian pun bisa ditiadakan. Ayo serang dengan seluruh kekuatan kita. Itu serangan yang sama yang kita lakukan 3 hari lalu, mari kita lihat siapa yang menang. Oke, Long Ge mengangguk, dan kemudian keterampilan seluruh tubuhnya langsung terakumulasi ke puncak. Atribut api tingkat ke-8 ledakan ular api. Long Ge berubah menjadi ular api raksasa dan bergegas menuju Nanping, yang berada di level 0 Kitai. Atribut bumi tingkat 8 pertahanan puncak bumi. Long Ge pertama kali membentuk pelindung pertahanan yang kuat di tubuhnya. Karena Nanping sekarang lebih kuat dari 3 hari yang lalu, Long Ge tidak berani gegabah. Metalisitas tingkat ke-8 bola emas mematahkan ketajamannya. Long Ge berubah menjadi bola emas raksasa dan bergegas menuju Nanping, yang berada di level 0 Kitai. Haha, waktu yang tepat. Nanping, yang keterampilannya telah ditingkatkan beberapa kali, tertawa, dan kemudian meluncurkan 3 gerakan besar dalam sekejap, atribut api tingkat ke-8 ledakan ular api. Saya melihat 3 ular api merah raksasa, meledak langsung ke arah Long Ge. Boom, 2 ular merah raksasa bertabrakan dan meledak di kejauhan, aliran udara yang dihasilkan oleh ledakan tersebut menyebabkan banyak gelombang udara di sekitar mereka. Gelombang udara yang kuat mendorong penonton dengan keterampilan rendah untuk menaikkan tudung ki pertarungan mereka, dan para master dengan keterampilan tinggi juga mengangkat tudung ki pertarungan mereka untuk menyaksikan pertempuran selanjutnya. Boom, setelah 2 ular api raksasa menghilang, seekor ular api raksasa bertabrakan dengan bola emas yang dibentuk oleh Long Song, dan terjadi ledakan dahsyat. Selama ledakan, awan jamur membubung ke langit. Bola raksasa emas dari properti logam tingkat 8 memang lebih kuat daripada ledakan ular api dari properti api tingkat 8. Bola emas raksasa masih meledakkan ular api itu. Itu pecah, tapi masih ada ular api raksasa. Boom, ular api raksasa itu membombardir bola raksasa emas, yang kekuatannya sangat lemah, langsung menghancurkan bola raksasa emas itu menjadi beberapa bagian, dan kemudian meledakkan Long Ge yang menunjukkan bentuk tubuhnya. Hah, dengan erangan teredam, Long Ge terpesona. Jika bukan karena pertahanan Tu Feng, Long Ge akan terluka parah. Dalam hal penggunaan atribut, Long Ge lebih unggul,
tetapi dalam hal semangat juang, Long Ge pasti dikalahkan. Haha, apakah kamu ingin terus bertarung? Nanping memegang pedang di tangannya dan tertawa di udara. Tentu saja kita harus terus bertarung. Long Ge bangkit dari tanah, pedangnya telah terhempas, dan dia terluka ringan, tapi semangat juang Long Ge masih ada. Qiang, Long Ge mengeluarkan tombak besi dewa tingkat menengah dari cincin luar angkasa. Aura yang kuat menyembur keluar, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan cahaya putih, dan energi senjata menyembur keluar. Penonton tergerak oleh semangat Long Ge yang tiada henti dan memberikan tepuk tangan meriah. Oke, coba aku lihat kemampuan menembakmu. Nanping berkata sambil tersenyum, seluruh tubuhnya bersinar merah, sepertinya dia akan berusaha sekuat tenaga. Ribuan kuda berlari kencang. Aku melihat Long Ge melemparkan tombaknya dan mengayunkannya dengan liar. Saat dia berada di Menara Dewa Perang, dia menggunakan gerakan ini untuk membasmi monster Kisein tingkat 8 Nanping, yang berada di level 0 Kitai. Haha, itu sama dengan teknik pedang yang kamu gunakan sebelumnya. Nanping tertawa, dan pedang itu berubah menjadi ribuan lampu merah dan bergegas menuju Long Ge. Qiang, 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 ribuan lampu tombak putih dan 10.000 lampu pedang merah bertabrakan, menghasilkan semburan suara yang tajam. Setelah ledakan Wandao, Long Ge dan Nanping berpisah lagi. Jika keahlianmu berhenti di sini, kamu akan dikalahkan hari ini. Nanping memegang pedang dan tersenyum pada Long Ge, kekuatan mentalnya yang kuat selalu terkunci pada Long Ge. Baiklah kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihat gerakan terkuatku. Long Ge mengelus tombaknya dan tersenyum, energi dan jiwanya menyatu dengan langit dan bumi. Di sebelah tempat latihan seni bela diri. Haha, kedua anak laki-laki ini akan melakukan pertarungan yang menentukan. Saya sangat menantikan untuk melihat siapa di antara mereka yang lebih kuat tertawa di sampingnya. Tidak peduli siapa yang menang, Pulau Surga kita akan memiliki 2 tuan lagi. Di arena, Long Ge akhirnya mengambil tindakan. 10.000 tombak menjadi 1. Aku melihat tombak Long Ge berkedip-kedip, dan 10.000 bayangan tombak ditembakkan. Saat bayangan senjata ditembakkan, 10.000 bayangan tombak tiba-tiba bergabung menjadi bayangan senjata raksasa manusia dan senjata bergabung. 1. Bergabung dengan langit dan bumi, berubah menjadi tombak raksasa, dan bergegas menuju Nanping, tempat tingkat Kitai Zero berada, dengan momentum yang tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dihancurkan antara langit dan bumi. Bagus sekali. Nanping, yang berada di level 0 Kitai, juga menggabungkan tubuh dan pedangnya menjadi 1, berubah menjadi pedang merah raksasa di level 1 Kisein, dengan kekuatan yang tak tertandingi di dunia. Bum tombak putih raksasa dan pedang merah raksasa bertabrakan seketika, menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Awan jamur besar membubung ke langit, dan debu beterbangan kemana-mana. Siapa yang menang? Semua orang ingin mengetahui situasi Long Ge dan Nanping di dalam debu. Debu berangsur-angsur menyebar, dan sosok Long Ge dan Nanping perlahan-lahan muncul. Puff Long Ge memuntahkan seteguk darah, tapi tangannya yang memegang pistol masih kokoh dan matanya masih begitu teguh. Puff Nanping juga memuntahkan seteguk darah, tapi tangannya yang memegang pisau masih kokoh, dan matanya masih sangat tajam. Dalam pertandingan dendam, Long Ge kalah, jadi dia mengeluarkan seteguk darah. Dalam kompetisi keterampilan, bentuk keenam Dewa Perang menang, jadi Nanping memuntahkan seteguk darah. Kedua belah pihak terluka parah. Mengikat. Haha, ayo kita akhiri permainannya di sini. Permainan ini akan dianggap seri. Nan Batian tertawa terbahak-bahak, lalu terbang ke atas ring untuk mengakhiri permainan. 3 hari yang lalu, Nanping dikalahkan. 3 hari kemudian, Nanping diikat. 3 hari yang lalu, Long Ge menang, dan 3 hari kemudian, Long Ge seri. Namun, pertarungan antara Long Ge, yang berada di level pertama Kisein, dan Nanping, yang berada di level 0 Kitai, berakhir. Oleh karena itu, Long Ge bisa bangga. Haha, Nanping, sekarang kamu telah mencapai level Kitai, maka Pulau Surga kita akan menambah seorang komandan militer untuk mencapai 37 komandan militer. Saya akan meminta para tetua untuk mengatur distribusi pasukan. Senyum. Terima kasih, Tuan Pulau. Nanping tersenyum, berlutut di depan Nan Batian untuk menerima hadiah. Long Ge, apakah kamu bersedia menjadi tetua kami? Nan Batian bertanya lagi pada Long Ge. Ini, aku belum mencapai level Kitai. Kami telah melihat kekuatanmu. Meskipun kamu belum mencapai level Kitai, efektivitas tempurmu telah mencapai level Kitai. Nan Batian berkata sambil tersenyum, masa depanmu akan semakin tidak terbatas di masa depan, jadi kamu pantas mendapatkan gelar ini, tetua, mulai hari ini, dia adalah tetua ke-9 di Pulau Surga kita. Terima kasih banyak. Long Ge tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa berterima kasih padanya, tapi apa yang perlu dilakukan orang yang lebih tua? Jangan lakukan apapun, tapi saat Pulau Surga kita dalam masalah,
kamu hanya perlu kembali untuk melindunginya. Kata Nan Batian sambil tersenyum. Oke, Long Ge mengangguk. Orang seperti dia yang menghargai cinta dan keadilan pasti akan melindungi Paradise Island. Namun, kemungkinan Paradise Island diserang terlalu kecil. Kemudian, Long Ge menerima beberapa hadiah dari para tetua dan berkesempatan mengunjungi sejarah Pulau Surga. Di Aula Penatua Kota Surga, seorang tetua tingkat Kitai membawa Long Ge mengunjungi Aula Penatua. Huo Wu dan yang lainnya telah kembali ke halaman tempat mereka tinggal, dan Nan Batian serta yang lainnya telah pergi untuk melakukannya barang-barang mereka sendiri. Long Ge berjalan di aula utama dan melihat mural di aula utama tetua. Mural di atas menggambarkan sejarah neraka dan Pulau Surga. Haha, mural-mural ini semua adalah jejak pertarungan para pendahulu kita di Paradise Island. Dulu, para pendahulu kita di Paradise Island juga merupakan master dari berbagai benua. Setelah mereka datang ke Paradise Island, mereka menemukan bahwa tempat ini adalah surga, jadi semakin terkonsentrasi mereka, semakin banyak, secara bertahap membentuk kekuatan terbesar kelima di benua Dewa Perang. Kata sesepuh. Sepertinya tidak banyak pertempuran sama sekali, kan? Long Ge berkata sambil tersenyum. Setelah melihat sekilas mural itu, dia menemukan bahwa tidak banyak gambaran pertempuran di dalamnya. Ya, kekuatan dimenangkan melalui pertarungan. Kami terutama bertarung di benua setan karena benua setan memiliki hubungan paling dekat dengan dunia peri. Mereka tidak mengizinkan neraka mendapatkan kekuatan kuat lainnya, jadi mereka mengirim ahli untuk menyerang. Kami, Penatua menjelaskan. Bukankah benua setan adalah kekuatan dari neraka? Mengapa benua itu begitu dekat hubungannya dengan dunia peri? Long Ge bertanya dengan ragu. Hal-hal ini sangat rumit. Kita di neraka dikatakan sebagai musuh dunia peri, namun nyatanya kita bukanlah musuh dari semua dunia peri. Demikian pula, tidak semua dari kita di neraka adalah kawan. Seperti neraka kita, setan adalah setara dengan surga di dunia peri. Pengikut dunia, dan ada kekuatan lain di dunia peri. Kamu hanya akan mengetahuinya setelah kamu tiba. Kata sesepuh. Oh, Long Ge sedikit bingung. Dia tidak tahu banyak sekarang. Dia hanya bisa menunggu sampai dia mengunjungi benua setan untuk mengetahui lebih lanjut. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Neraka kita semua relatif bersatu, kecuali benua setan. Oh, aku tahu, Long Ge berkata sambil tersenyum. Karena benua setan adalah satu-satunya musuh di neraka, tidak ada bahaya di Pulau Surga, dan dia dapat dengan bebas melakukan apa yang dia ingin lakukan. Setelah Long Ge dan tetua mengunjungi aula tetua sebentar, mereka pergi ke aula utama kota surga. Pemilik Pulau Nan Batian ingin secara resmi mengkanonisasi Long Ge sebagai tetua Pulau Surga. Di aula utama Paradise City, Nan Batian duduk di kursi utama, di sebelahnya ada 8 tetua. Di 2 baris di sampingnya ada 37 komandan militer. Akhir-akhir ini, kami sangat senang bertemu Long Ge dan yang lainnya dari benua Dewa Perang. Kami telah bertemu dengan Huo Wu, Xiao Ling, Xiao Qing, dan Xiao Hong yang sangat cantik dalam menari. Kami juga telah bertemu dengan ketiganya. Kilin bersaudara yang sangat sakti dalam bertarung. Akhirnya kita bertemu dengan ketiga saudara Kilin yang sangat sakti dalam bertarung. Yang penting kenali Long Ge yang setingkat dengan master level Kitai Zero di level tersebut Kisein. Nan Batian berkata dengan antusias dari kursi utama. Mereka mendengarkan Long Song di tengah aula dengan tangan terlipat. Jadi, hari ini, aku ingin menjadikan Long Ge yang lebih tua di Pulau Surga kita, agar kita bisa menjaga hubungan baik dengan berbagai keluarga di Pulau Surga dan benua Dewa Perang. Oke, persetujuan hangat bergema dari kedua sisi aula. Saudara Long Ge, datang dan ambil lencana yang lebih tua. Nan Batian tersenyum. Oke, Long Ge berjalan ke depan sambil tersenyum dan mengambil lencana tetua dan cincin luar angkasa tetua dari tangan Nan Batian. 37 komandan militer memandangi cincin yang lebih tua dengan penuh semangat, mata mereka penuh dengan keinginan. Sekarang mereka dapat dengan mudah mengalahkan Long Ge, tetapi Long Ge pasti akan lebih kuat dari mereka di masa depan apa yang mereka setujui. Belum lagi, ada keluarga panjang yang kuat di belakang Long Ge. Long Ge mengambil lencana tetua dan menemukan bahwa lencana itu terbuat dari kristal dan terdapat situasi tentang Pulau Surga di atasnya. Jika ada krisis di Pulau Surga di masa depan, lencana ini juga akan ditampilkan. Ada juga cincin luar angkasa, yang berisi bahan alkimia. Nan Batian mungkin tahu bahwa Long Ge adalah ahli alkimia, jadi dia tidak akan memberikan peralatan tingkat besi ajaib itu, tetapi berikan saja Long Ge ramuan yang berharga. Long Ge dengan penuh syukur mengucapkan terima kasih kepada Nan Batian. Sekarang pengalaman Long Ge masih singkat, jadi lumayanlah untuk mendapatkan bahan obat ini. Ada peralatan kelas atas di Ring God of War, tapi bahan obatnya sedikit lebih sedikit. Bukan ide yang buruk untuk mendapatkan bahan obat yang berharga ini. Obat herbal Long Ge masih sangat senang.
Oke, kita akan mengadakan perjamuan besar selama 3 hari untuk merayakan Long Ge menjadi tetua kita. Nan Batian tertawa terbahak-bahak. Setelah menjalin hubungan dengan beberapa keluarga besar di benua Dewa Perang, Pulau Surga akan menjadi lebih damai. Selanjutnya, ada pesta 3 hari. Setelah jamuan makan malam, Long Ge dan yang lainnya terus mengunjungi Pulau Surga, mengalami keterasingan pulau itu dari dunia luar, dunia tanpa dendam, kebencian, ketenaran, dan keuntungan. Setelah bermain selama lebih dari 10 hari, Long Ge dan yang lainnya masih muda dan tidak tahan dengan lingkungan yang begitu damai, jadi mereka meninggalkan Paradise Island. Setelah mengetahui bahwa Long Ge dan yang lainnya akan pergi, Nan Batian, pemilik pulau di tingkat Qi, sekali lagi berpesta dengan Long Ge dan yang lainnya selama 3 hari. Akhirnya, dia mengirim Long Ge dan yang lainnya ribuan mil jauhnya sebelum dengan enggan kembali ke Paradise Island. Long Ge dan yang lainnya juga tersentuh oleh antusiasme Nan Batian. Mereka tahu bahwa tidak peduli kesulitan apapun yang ada di Paradise Island di masa depan, Long Ge akan kembali. Saudara Long, kemana kita harus pergi selanjutnya? Huo Hu bertanya. Kami belum bertemu dengan 8 keluarga besar di benua Dewa Perang. Langkah kami selanjutnya adalah kembali ke benua Dewa Perang dan mengenal 8 keluarga besar di benua Dewa Perang. Senyuman. Oke, Xiao Ling dan yang lainnya langsung mengangguk. Sungguh menyenangkan mengunjungi 8 keluarga bangsawan. Misalnya, 3 bersaudara Qilin dan Murong Xiaoxing, yang tumbuh di benua Ares, belum pernah mengunjungi 8 keluarga bangsawan. Mereka hanya mengenal orang-orang dari keluarga tersebut. Oleh karena itu, mengunjungi 8 keluarga bangsawan dan berhubungan satu sama lain juga akan terjadi membuat segalanya lebih mudah bagi mereka di masa depan. Jadi, Long Ge dan yang lainnya terbang kembali ke benua Dewa Perang. Paradise Island juga berjarak 2 bulan dari benua Dewa Perang. Selama 2 bulan ini, Long Ge merayakan ulang tahunnya yang ke-20. Kue raksasa ditempatkan di dalam cangkang terbang, dan Long Ge serta yang lainnya merayakannya di dalam cangkang terbang. Kakak Long, selamat ulang tahun, kata Xiao Ling pada Long Ge. Selamat ulang tahun, Qilin Xiaobai dan yang lainnya berkata pada Long Ge bersama-sama. Haha, Kakak Long, apakah umurmu 20 tahun atau lebih dari 10.000 tahun? Huo Hu berkata kepada Long Ge sambil tersenyum. Haha, kamu bisa menjadi setua yang kamu mau, asalkan kamu bisa merayakan ulang tahunmu. Kata Long Ge sambil tersenyum. Reinkarnasi setara dengan kehidupan baru dari kehidupan sebelumnya telah menghilang. Long Ge tidak tahu berapa kali dia bereinkarnasi, atau berapa kali dia bereinkarnasi. Namun, Long Ge tahu apa yang dia kejar dalam hidup ini. Dengan Huo Hu di sisinya dan Long Ge berlatih keras, itu sudah cukup. Setiap tahun ada hari ini, dan setiap tahun ada hari ini, Long Ge, selamat ulang tahun. Xiao Hong berkata sambil tersenyum. Haha, Long Ge mengangguk. Ada 20 lilin di kue raksasa, yang berarti sudah 20 tahun sejak Long Ge bereinkarnasi. Dalam 20 tahun, dia telah mencapai tingkat Kisein, dan anak-anak dari keluarga bangsawan tidak lebih dari ini. 20 lilin dinyalakan dengan nyala api, memantulkan wajah Long Ge dan wajah mereka. Saudara Long, buatlah permintaan. Huo Hu tersenyum pada Long Ge. Haha, sebenarnya, keinginan terbesarku adalah bersamamu, dan kita sudah bersama sekarang. Long Ge mengirim pesan ke Huo Hu. Kalau begitu, ayo buat permintaan. Ya, Long Ge mengangguk, lalu menutup matanya dan membuat permintaan. Setelah permintaan itu selesai, semua orang mulai berbagi kuenya. Selain kuenya yang enak, ada juga minuman yang enak dan makanan ringan yang nikmat, membuat Long Ge dan yang lainnya bisa makan dan minum dengan gembira. Setelah makan, Long Ge dan yang lainnya memutuskan untuk beristirahat selama sehari. Oleh karena itu, Long Ge mengendalikan cangkang terbang di udara untuk berubah menjadi gunung raksasa yang lain memasuki ruangan berpasangan. Huo Hu berbaring di dada Long Ge dengan senyum puas di wajahnya. Long Ge juga menutup matanya dengan mengantuk untuk beristirahat. Lalu Long Ge bermimpi, memimpikannya patung Buddha yang besar. Long Ge membayar sedikit uang, lalu mengambil 2 batang dupa dari sisi patung Buddha, menyalakannya dan mempersembahkannya kepada patung Buddha. Setelah memberikan persembahan, Long Ge tiba-tiba menemukan bahwa ada dunia tubuh lain di belakang patung Buddha. So Long Ge berjalan mengitari patung Buddha, berjalan keluar dari belakang patung Buddha, dan berjalan ke dunia magis itu. Perasaan yang sangat akrab dan ramah muncul di hati saya, seolah-olah ada sesuatu yang memanggil Long Ge, dan Long Ge mengikuti panggilan itu dan berjalan menuju harta karun yang sangat besar. Selama kamu membuka harta kemenangan, kamu akan menemukan jiwa sejatimu dan ingatanmu yang sebenarnya. Sebuah suara yang tidak dapat dijelaskan terdengar di benak Long Ge. Long Ge melihat harta karun dewa perang raksasa dan tiba-tiba meneteskan air mata di wajahnya. Saudara Long, kenapa kamu menangis?
Huo Wu terbangun oleh air mata dalam mimpi Long Ge, dan kemudian menamparkan Long Ge hingga bangun. Oh, aku mengalami mimpi yang aneh. Aku menemukan bahwa ada harta karun yang sangat besar yang perlu aku temukan. Long Ge menyeka air matanya dan kemudian mengingat apa yang ada di dalam mimpi itu. Harta karun yang sangat besar. Huo Wu bertanya. Aku curiga itu ada hubungannya dengan ini. Long Ge mengeluarkan token gelap dan berkilau dari cincin luar angkasa, perintah penyemprotan ibel. Apakah ini perintah penyemprotan setan yang kamu katakan? Huo Wu bertanya. Yah, ketika aku mendapatkan token ini, sebuah suara memberitahuku bahwa selama aku mengumpulkan perintah penyemprotan ibel, perintah Yama, perintah setan, perintah api penyucian, dan perintah dewa perang, 5 perintah dalam satu dapat terbuka harta karun dewa perang. Namun, saya hanya memiliki token semprotan setan sekarang, saya tidak tahu di mana token lainnya. Kata Long Ge, lalu memasukkan token semprotan setan ke dalam ring luar angkasa. Sepertinya aku pernah melihat tuanku, Raja Yama, memiliki tanda seperti itu. Raja Yama, apakah kamu punya bagian? Long Ge mengeluarkan perintah penyemprotan ibel lagi dan menunjukkan kepada Huo Wu lebih dekat. Ya, saya yakin. Huo Wu mengangguk, saat saya mempelajari keterampilan bertarung dari tuan saya tidak sengaja melihatnya mengeluarkan tokennya, memeriksanya, dan kemudian memikirkannya. Itu pasti Yamaling. Dia satu-satunya di benua Yama yang memenuhi syarat untuk mendapatkan Yamaling. Long Ge berkata, bagaimana dengan token lainnya? Saya pikir Raja Benua Setan seharusnya memiliki token setan. Teruslah bicara, Raja Benua Api Penyucian juga harus mendapatkan bagiannya. Long Ge tersenyum dan mengangguk. Raja Benua Dewa Perang juga punya bagian. Haha, semua master memiliki token ini, jadi saya harus menjaga rahasia kepemilikan saya atas token tersebut, jika tidak saya akan mendapat masalah jika ketahuan. Saya masih harus menunggu kesempatan menggunakan token ini untuk mendapatkan harta karun itu. Dewa Perang. Long Ge tertawa, lalu memasukkan perintah penyemprotan ibel ke dalam ring luar angkasa. Yah, ketika kamu cukup kuat, kamu dapat mengatakan bahwa kamu memiliki perintah penyemprotan ibel. Ketika kamu menghubungi raja-raja dari benua lain, mari kita buka harta karun Dewa Perang bersama-sama. Yah, untuk mengumumkan bahwa aku memiliki perintah penyemprotan ibel, setidaknya aku harus menunggu sampai aku mencapai level Qizun. Saat itu, aku akan menjadi yang terkuat di antara Qizun. Aku bisa memanggil raja segalanya benua di neraka untuk menyatukan 5 perintah menjadi satu untuk mengaktifkan Dewa Perang. Harta karun, kata Long Ge. Baiklah, ayo berlatih perlahan dulu. Jalan masih sangat panjang sebelum kita mencapai level Qizun. Yah, mata Long Ge tiba-tiba menjadi tegas, seolah-olah dia punya tujuan. Tujuannya adalah mencapai level Qizun dan membuka harta kemenangan dia. Namun, bisakah Long Ge menunggu hingga dia mencapai level Qizun? Jika orang-orang di dunia peri menemukan ruang rahasia yang ditemukan Long Ge sebelumnya di benua penyemprot ibel, Long Ge pasti akan berada dalam bahaya. Setelah 2 bulan terbang, Long Ge dan yang lainnya akhirnya kembali ke benua Dewa Perang. Keluarga mana yang harus kita kunjungi dulu? Xiao Ling bertanya pada Long Ge. Secara berurutan, mulai dari keluarga bangsawan terakhir, mari kita kunjungi keluarga Qian dulu. Kata Long Ge sambil tersenyum. Oke, Huo Wu dan yang lainnya mengangguk setuju. Mereka ingin bertemu dengan keluarga Qian, yang terkenal dengan kekayaannya. Di antara 8 keluarga besar di benua Dewa Perang, keluarga Qian memiliki cakupan terluas. Ini tidak berarti bahwa mereka adalah yang paling kuat, tetapi bank mereka tersebar di seluruh benua Dewa Perang. Ada banyak sekali bank di benua Ares dengan radius triliunan mil, tetapi 99% bank ini milik keluarga Qian. Pendapatan harian keluarga Qian tidak diketahui. Kartu perak, emas, dan berlian yang mereka keluarkan diterima di seluruh neraka. Mereka mengendalikan jalur kehidupan ekonomi seluruh neraka. Untungnya, tidak semua hal di dunia budidaya dapat dibeli dengan uang, jika tidak, keluarga Qian tidak akan terkalahkan. Long Ge dan yang lainnya secara acak masuk ke bank dan bertanya di mana markas besar keluarga Qian berada. Apakah kamu akan pergi ke rumah Qian? Bos bank memandang Long Ge dan yang lainnya dengan waspada. Ya, kami adalah keturunan dari keluarga Panjang, keluarga Qilin, dan keluarga Murong di antara 8 keluarga besar. Kami ingin mengunjungi markas besar keluarga Qian, kata Long Ge sambil tersenyum. Oh, ternyata mereka berasal dari beberapa keluarga terkenal. Kamu bisa pergi ke sana. Bos bank tersenyum, lalu mengarahkan Long Ge dan yang lainnya ke markas besar keluarga Qian. Benua Dewa Perang sangat luas. Tanpa bimbingan orang lain, Long Ge dan yang lainnya mungkin tidak dapat menemukan markas keluarga Qian bahkan setelah terbang selama beberapa tahun. Sekarang mereka punya jalan, Long Ge dan yang lainnya langsung terbang ke markas keluarga Qian. Setelah terbang selama 2 bulan,
Longge dan yang lainnya akhirnya terbang ke rumah Qian. Tidaklah tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah keluarga Qian, itu seharusnya adalah kota keluarga Qian. Longge dan yang lainnya mendarat di kota keluarga Qian dan mulai melihat pemandangan sekitarnya. Rumah-rumahnya megah dan jalanannya bersih dan rapi. Rumahnya penuh dengan pahatan batu yang diukir indah, sangat berharga, dan dindingnya penuh dengan mural yang sangat indah, yang pastinya relatif berharga. Semua trotoarnya terbuat dari batu bata yang diukir dengan indah, membuat orang merasa seolah-olah telah memasuki dunia yang penuh seni. Ada banyak pejalan kaki di jalan, dan pakaian mereka semuanya indah. Melihat kualitasnya, mereka semua tahu bahwa pakaian itu pasti menghabiskan banyak waktu untuk membuatnya, dan harganya pasti ribuan emas abadi. Dan perhiasan yang mereka kenakan bernilai ribuan emas abadi. Tapi Longge dan yang lainnya juga lumayan. Segala sesuatu yang dikenakan Longge bernilai ribuan emas abadi. Hal yang sama berlaku untuk 3 bersaudara Qilin. Huohu dan 4 wanita cantik lainnya bahkan lebih dilebih-lebihkan. Perhiasan yang mereka kenakan semuanya adalah artefak yang disempurnakan oleh Longge dan yang lainnya di Dewa Menara Perang. Harganya bahkan lebih tinggi, dan kualitas yang disempurnakan oleh Longge dan yang lainnya tidaklah rendah, keduanya bernilai jutaan emas peri. Oleh karena itu, Longge dan yang lainnya masih merasa kaya ketika berjalan di jalan. Haha, keluarga Qian juga tidak sebaik itu. Kami semua berpakaian lebih bagus dari mereka. Xiao Ling tertawa. Haha, artefak kita bisa dibuat dengan hati-hati oleh Longge dan yang lainnya, tentu saja bukan milik mereka. Tapi pakaian yang mereka kenakan setidaknya bernilai 1000 emas peri, sama seperti kata Longge dan yang lainnya. Ya, lagi pula, kita masih berjalan di luar rumah Qian. Saat kita masuk ke dalam, kita pasti akan melihat orang yang lebih kaya. Longge berkata sambil tersenyum. Longge dan kelompoknya yang terdiri dari 8 orang berjalan langsung ke pusat kota Qian. Semakin jauh mereka berjalan di sepanjang Longge, mereka semakin terkejut, karena rumah-rumah yang mereka lihat semakin tinggi, dekorasi yang mereka lihat semakin bagus, jalanan semakin mewah, dan orang-orang mengenakan pakaian yang lebih bagus. Orang-orang di dalam mulai mengenakan pakaian 10.000 emas abadi. Itu pakaian yang bernilai puluhan berlian abadi. 1 berlian sama dengan 1000 emas. Rumahnya juga berubah dari puluhan lantai luar menjadi ratusan lantai, ukiran batunya lebih indah, dan bahannya lebih bagus. Dibandingkan dengan bagian dalam kota, bangunan di pinggiran kota sama seperti rumah di daerah kumuh. Orang-orang yang mengenakan 1000 emas surgawi itu seperti pengungsi dari daerah kumuh. Jika mereka tidak memiliki pakaian dengan lusinan emas surgawi di dekat pusat kota, mereka mungkin tidak akan keluar dan mempermalukan diri mereka sendiri. Longge dan yang lainnya mengenakan pakaian senilai ribuan emas abadi dan beberapa berlian abadi, dan mereka tiba-tiba merasa sangat malu. Orang-orang yang lewat memandang Longge dan yang lainnya dengan jijik, seolah-olah mereka bertanya-tanya mengapa mereka berani datang ke kota ketika mereka berpakaian sangat buruk. Namun, mereka segera menemukan lencana Menara Dewa Perang di Longge dan yang lainnya, peti. Lencana Menara Dewa Perang 5. Mereka semua adalah master tingkat Qi Sein. Orang yang lewat menghela nafas dalam hati, dan segera menarik pandangan menghina mereka. Meskipun mereka sangat kaya, kekuatan mereka tidak kuat master tingkat suci, mereka akan melakukannya. Ini sangat tidak nyaman. Faktanya, mereka tidak takut menyinggung, karena perkelahian tidak diperbolehkan di seluruh kota keluarga Qian. Begitu terjadi perkelahian, orang-orang dari keluarga Qian akan datang ke lokasi pertarungan untuk menjaga hukum dan ketertiban. Oleh karena itu, masih ada beberapa orang picik yang memandang Longge dan yang lainnya dengan jijik. Longge dan yang lainnya tidak tahan lagi dengan tatapan seperti itu, jadi mereka mengenakan sarung tangan dan baju besi-besi dewa kelas menengah di tubuh mereka. Besi dewa kelas menengah sama dengan 1000 pohon dewa kelas menengah sama dengan 1 juta berlian peri kelas menengah sama dengan 10 juta berlian peri. Longge mengenakan baju besi dewa tingkat menengah, sepatu bot besi dewa tingkat menengah di kakinya, bantalan siku besi dewa tingkat menengah di tangannya, bantalan lutut besi dewa tingkat menengah di kakinya, dan besi dewa tingkat menengah, helm di kepalanya. Helmnya, semuanya berwarna perak dan putih, sungguh indah. Seluruh set bernilai 50 juta berlian peri, yang langsung membuat mereka yang membencinya berubah dari jijik menjadi iri. 3 bersaudara Qilin, Huohu, dan yang lainnya juga mengenakan perlengkapan kelas menengah dari sarung tangan tinju besi ilahi, yang segera membuat semua orang di sekitar mereka terlihat iri dan cemburu. Inilah keuntungan Longge dan yang lainnya memiliki cincin dewa perang. Ini berisi artefak dalam jumlah besar, cukup untuk dipakai Longge dan yang lainnya. Namun, ketika Longge dan yang lainnya mengira mereka kaya, mereka dipukul lagi. Ketika mereka sampai di pusat kota keluarga Qian, mereka melihat bahwa orang-orang yang datang dan pergi dari keluarga Qian semuanya mengenakan peralatan besi dewa kelas menengah, dan beberapa bahkan memakai peralatan besi dewa bermutu tinggi.
Besi ilahi bukanlah artefak tingkat tinggi, jadi keluarga Qian memiliki banyak uang dan dapat membeli artefak yang cukup untuk menutupi kurangnya efektivitas tempur mereka. Long Ge dan yang lainnya terkejut melihat puluhan ribu orang yang mengenakan peralatan Divine Iron kelas menengah datang dan pergi dari pintu depan keluarga Qian, dan mereka semua memiliki keinginan untuk beralih ke peralatan Divine Iron tingkat tinggi. Terutama pintu depan keluarga Qian yang dihiasi dengan artefak. Dua karakter besar Cina dari keluarga Qian terbuat dari bahan yang melebihi besi dewa kelas atas. Ini mengejutkan Long Ge dan yang lainnya. Punya uang. Tepat ketika Long Ge dan yang lainnya terkejut dan tidak tahu bagaimana cara mengunjungi keluarga Qian, pengurus rumah tangga keluarga Qian lah yang berinisiatif untuk menghubungi Long Ge dan yang lainnya. Maaf, apakah Anda Long Ge dari keluarga Long, Xiao Bai, Xiao Qiang, Xiao Liang dan Xiao Hong dari keluarga Qilin, Xiao Xing dan Xiao Ling dari keluarga Murong, dan Huo Wu, murid Raja Yama. Mereka. Bagaimana kamu tahu? Long Ge dan yang lainnya bertanya dengan kaget. Haha, kami sudah mengetahui informasi Anda sejak lama. Sudah 3 jam 3 menit sejak Anda memasuki kota keluarga Qian kami. Tentu saja kami mengetahui semua informasi Anda. Long Ge dan yang lainnya saling memandang dengan kagum. Jika Anda punya uang, Anda mendapat banyak informasi. Silakan ikut dengan kami. Keluarga Qian kami telah mengadakan perjamuan untuk membersihkan anak-anak berprestasi dari 8 keluarga bangsawan. Oke, Long Ge dan yang lainnya hanya bisa tersenyum dan mengikuti pengurus rumah tangga. Para prajurit akan memblokir air dan bumi akan menutupi mereka. Bahkan jika Long Ge dan yang lainnya tidak dapat mengalahkan yang lain dengan kekuatan bertarung mereka saat ini, mereka masih dapat melarikan diri. Terlebih lagi, tidak ada yang berani membasmi orang dari keluarga bangsawan lain, terutama keluarga Qian, yang terlemah dari 8 keluarga bangsawan. Long Ge dan yang lainnya dengan senang hati masuk ke rumah Qian bersama pengurus rumah tangga. Rumah keluarga Qian bahkan didekorasi lebih mewah, dengan ukiran naga dan burung phoenix, serta jembatan kecil dan air mengalir berisi bunga langka, yang masing-masing merupakan bahan obat yang dapat digunakan untuk memurnikan ramuan bermutu tinggi. Long Ge dan yang lainnya mengikuti pengurus rumah tangga, dan setelah berjalan sekitar 10 menit, mereka akhirnya tiba di aula utama keluarga Qian. Aula utama bahkan lebih megah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Melihat ini, Long Ge tidak ingin membandingkannya dengan apapun 1000 emas abadi. Ketika Long Ge dan yang lainnya masuk ke aula, mereka terkejut saat mengetahui bahwa sudah ada banyak orang di aula. Long Ge dan yang lainnya tidak tahu persis berapa banyak orang yang ada di sana, tetapi ketiga saudara laki-laki Qilin mengenal banyak orang. Ada orang dari keluarga Panjang, dan ada juga orang dari keluarga kita. Sepertinya, ada orang dari setiap keluarga. Haha, sepertinya akan ada semacam perjamuan, kata Long Ge sambil tersenyum. Ya, hari ini kebetulan adalah ulang tahun ke-200.000 kepala keluarga Qian kita, jadi ada perayaan besar-besaran. Semua keluarga besar telah mengirim orang untuk datang. Kami lupa membawa hadiah. Xiao Ling tertawa canggung. Bukan apa-apa, kami akan senang jika kamu datang, kata kepala pelayan sambil tersenyum, dan kemudian membawa Long Ge ke aula. Perjamuan telah disiapkan. Apakah kamu ingin duduk di meja berbagai keluarga bangsawan, atau di mejamu sendiri? Jangan pergi ke berbagai keluarga bangsawan, kalau tidak kita akan terpencar. Bisakah kita mendapatkan meja sendirian? Tentu saja, silakan ikut dengan saya. Pengurus rumah tangga tersenyum, lalu membawa Long Ge dan yang lainnya ke sebuah meja di tengah aula. Long Ge dan yang lainnya mengangguk dan berterima kasih sambil tersenyum, lalu duduk di meja mereka. Meja mereka besar dan dapat menampung 20 orang. Penuh dengan semua jenis makanan. Makanan ini sangat langka dan mahal. Haha, keluarga Qian sangat megah, bahkan mejanya pun sangat besar. Haha, makanannya banyak sekali, cukup untuk kita makan. Xiao Hong berkata sambil tersenyum, tapi akan salah jika kita tidak punya hadiah. Apakah kamu melihat seseorang mendapat hadiah? Long Ge berkata sambil tersenyum. Ya, mereka semua menaruh hadiah di ring luar angkasa. Xiao Hong tertegun dan kemudian tertawa. Haha, tentu saja kita juga harus memberikan hadiah. Dan hadiah itu ada di cincin luar angkasa kita. Tapi hadiah yang ingin kamu berikan kepada keluarga Qian harus bagus, jika tidak keluarga Qian akan meremehkanmu dan kami akan malu. Tentu saja, barang-barang kami tidak akan jelek, kata Long Ge sambil tersenyum. Haha, semua orang tertawa. Mereka memiliki cincin dewa perang, jadi apa yang akan terjadi di dalamnya? Saat Long Ge dan yang lainnya memasuki meja, semakin banyak orang mulai memasuki aula. Mereka semua saling menyapa, tetapi mereka hanya mengenal sedikit orang di meja Long Ge. Beberapa dari mereka hanya datang untuk mengobrol dengan ketiga saudara Qilin. Long Ge, kamu di sini juga. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar.
Longge dan yang lainnya berbalik untuk melihat, dan terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah Namong Jun dari keluarga Namong. Namong Jun sekarang berada di tingkat ketiga Kisage. Haha, ternyata itu saudara Namong. Longge menangkupkan tangannya dan tersenyum. Haha, apakah kamu juga di sini untuk menghadiri ulang tahun kepala keluarga Qian? Saya perwakilan keluarga Namong berkata sambil tersenyum. Kami di sini untuk berpartisipasi juga. Longge berkata sambil tersenyum, dan kemudian memandang ke arah Namong Jun. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam 3 tahun, keterampilan saudara Namong telah mencapai tingkat ketiga dari Kisein. Kalian tidak sama, hanya dalam 3 tahun, kalian semua telah mencapai tingkat pertama Kisein. Kata Namong Jun sambil tersenyum. Haha, satu sama lain, kerjakan saja pekerjaanmu dulu dan kita akan bicara nanti. Longge berkata sambil tersenyum. Oke, aku akan menyapa anak-anak dari berbagai keluarga bangsawan dulu. Namong Jun pergi sambil tersenyum, lalu melanjutkan berjalan-jalan di aula, menyapa anak-anak dari keluarga bangsawan yang dikenalnya. Saat ini, Qilin Xiaoqiang juga berjalan kembali dari kerumunan. Haha, ulang tahun ini begitu meriah. Semua anak berprestasi dari 8 keluarga bangsawan ada di sini. Sepertinya ulang tahun ini juga menjadi ajang kompetisi di antara 8 keluarga bangsawan. 8 keluarga bangsawan sedang bersaing. Bukankah 8 keluarga bangsawan sangat bersatu? Huo Wu bertanya dengan ragu. Kita bersatu untuk menghadapi musuh asing. Di masa normal, setiap orang sangat memperhatikan wajah dan ingin saling mengalahkan. Jadi hari ini, anak-anak dari berbagai keluarga bangsawan harus bersaing untuk mendapatkan hadiah, berharap dapat mengungguli keluarga bangsawan lainnya dalam hal hadiah dan tunjukkan wajah mereka sendiri. Qilin Xiaoqiang menjelaskan. Oh, tapi menurutku hadiah mereka tidak sebaik milik kita, kan? Huo Wu memandang Longge dan tersenyum. Haha, kurasa begitu, tapi keluarga mana yang kita wakili? Longge berkata sambil tersenyum. Hanya dengan cara ini kita dapat membangun reputasi kita, dan kemudian status kita di keluarga masing-masing akan meningkat. Hanya dengan menekan anak-anak berprestasi dari setiap keluarga kita dapat menonjol dalam perkembangan keluarga di masa depan. Ling tertawa. Longge dan yang lainnya memandang Xiao Ling dengan heran. Mereka tidak menyangka Xiao Ling akan mengatakan kata-kata seperti itu. Tampaknya Xiao Ling tidak suka berperang dan berpikiran sederhana, tetapi sebenarnya sangat pintar. Ada apa? Semua orang menatapku. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Tanya Xiao Ling. Benar, ayo lakukan apa yang dikatakan Xiao Ling. Kita harus mengungguli orang lain dalam hal hadiah. Longge berkata sambil tersenyum. Oke, Huo Wu dan yang lainnya mengangguk. Setelah anak-anak dari berbagai keluarga bangsawan berkomunikasi sepanjang hari, perjamuan malam akan segera dimulai, dan anak-anak dari berbagai keluarga bangsawan juga duduk kembali di meja mereka. Di tengah aula utama, yang merupakan kursi utama, terdapat 100 meja keluarga Qian. Di kedua sisi meja keluarga Qian terdapat meja dari berbagai keluarga bangsawan. Di antaranya, ada 40 meja dari keluarga Long, 40 meja dari keluarga Qilin, 40 meja dari keluarga Xuan Yuan, 40 meja dari keluarga Yao, 40 meja dari keluarga Tang, 40 meja dari keluarga Namong, dan 40 meja dari keluarga Murong. Tabel ini penuh, menunjukkan bahwa setiap keluarga telah mengecualikan sekitar 800 murid berprestasi. Hal ini membuat Longge dan yang lainnya kagum. Keluarga tuan rumah Qian juga sangat bahagia. Selain 8 keluarga bangsawan, ada 100 meja untuk keturunan asing dari 8 keluarga bangsawan. Mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk ke meja 8 keluarga bangsawan dunia untuk diduduki. Longge dan yang lainnya berada di salah satu meja di antara para pahlawan dari seluruh dunia. Tentu saja, hadiah tersebut akan dibandingkan menurut 7 keluarga bangsawan, keturunan dari luar keluarga, dan para pahlawan dari seluruh dunia. Kemudian tiba saatnya untuk membandingkan hadiah tersebut. Longge dan yang lainnya duduk dengan tenang, menunggu pesta ulang tahun dimulai. 670.